Shalom, God beloved. Kita berjumpa dalam program Dunia Firman dalam channel Suara Sangkakala Malang ini, di mana di Dunia Firman ini kami akan membahas tentang apapun yang terjadi di dalam baik di dunia ini ataupun yang terjadi di sekitar kehidupan kekristenan maupun membahas tentang Alkitab. Namun semuanya berdasarkan dengan firman Tuhan. Kali ini saya akan membahas tentang adat pernikahan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan atau dalam kekristenan. Bagaimana pandangan Alkitab dan sikap kita sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Saya membaca firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang kedua, yaitu dikatakan, itulah sebabnya seorang pria akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan melekat kuat bersatu dengan istrinya dan mereka menjadi satu tubuh. Ayat 25, mereka keduanya itu telanjang, manusia dan istrinya, namun mereka tidak merasa malu. Di awal penciptaan ketika Tuhan menciptakan manusia yang pertama, Adam dengan istrinya, Tuhan berkata bahwa pria akan meninggalkan ayahnya dan ibunya melekat kuat bersatu. Melekat kuat bersatu. Jadi melekat kuat bersatu, pria dan wanita ini menjadi satu tubuh. Di mana mereka itu telanjang, manusia dan istrinya, namun mereka tidak merasa malu. Karena tidak ada hal yang ditutup-tutupin. Atau sudah terbuka, saling mengenal. Nah, kalau sudah mengenal kan dia tidak merasa malu dan sebagainya. Nah, God's beloved, namun ketika dalam aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari, pernikahan seringkali banyak terkendala oleh karena perbedaan dari latar belakang kehidupan masing-masing pribadi, baik pria maupun wanita. Menurut Bible, pernikahan itu adalah lembaga kudus yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Itu dari Bible. Jadi Tuhan yang menciptakan dan memberkati pernikahan. Tujuannya ya untuk kesatuan, melekat kuat pria dan wanita. Tujuannya juga pendampingan karena pria butuh penolong, istri juga butuh pelindung. Kemudian untuk apa? Keturunan ilahi, di mana untuk meneruskan generasi. Karena manusia akan memiliki batas usia dan perlu generasi untuk melanjutkan rencana Tuhan di bumi ini. Jadi 3 itu tujuan pernikahan, untuk kesatuan, di mana pria dan wanita dipersatukan dengan satu tujuan Tuhan dalam satu buah atau sebuah keluarga. Yang kedua pendampingan, di mana pria membutuhkan pendamping, wanita juga membutuhkan pendamping. Yang ketiga untuk keturunan ilahi, di mana manusia terbatas usia tetapi rencana Tuhan tetap berlanjut, dilanjutkan oleh generasi atau keturunan yang Tuhan berkati. Jadi pernikahan bukanlah ciptaan manusia atau ciptaan satu adat tertentu. Bukan. Melainkan itu adalah rencana Tuhan sejak semula. Rencana Tuhan sejak semula. Namun ketika manusia hidup itu ada tradisi dan adat dalam pernikahan yang bisa diterima ataupun bahkan bisa agama tunduk kepada adat atau adat tunduk kepada agama. Namun selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, it's okay. Yang penting adalah bahwa pernikahan boleh dilakukan jika menghormati budaya dan orang tua. Menghormati budaya dan menghormati orang tua. Karena apa? Menghormati budaya. Yesus berkata bahwa jangan menjadi batu sandungan. Firman Tuhan berkata demikian. Orang tua, hormatilah ayah dan ibumu. Selama tidak mengandung penyembahan berhala, selama tidak mengandung takhayul, selama tidak mengandung ritual yang berlawanan dengan iman, lakukan. Itu firman Tuhan. Hormati ayah dan ibumu. Pernikahan itu harus ditolak jika mengandung satu unsur penyembahan kepada roh yang lain. Selain Yesus, selain Roh Kudus. Kepada leluhur, nenek moyang, kekuatan lain atau
selain Tuhan. Nah, lalu bagaimana bila ada pertanyaan begini, tapi ada pernikahan yang setelah menikah itu dibawa kepada leluhur untuk menghormati leluhur. Selama firman Tuhan dilakukan yaitu menghormati orang tua, it's okay. Tetapi kalau menghormati yang sudah mati kan tidak ada firman yang tertulis. Ya kita mengingat menghormati. Namun kalau bila harus dilakukan oleh keluarga untuk menghormati leluhur, kita menghormati bukan menghormati orang matinya, tetapi menghargai tradisinya supaya tidak menjadi batu sandungan. Ikuti tradisi itu dengan engkau menghormati yang kelihatan di situ. Bukan perkara takhayulnya, kekuatan roh-roh yang lain. Karena firman Tuhan berkata jangan ada ilah lain. Jangan ada Tuhan Elohim yang lain di hadapanku. Jadi tetap fokus kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hormati ayah dan ibu, hormati apa yang ada, yang tradisi yang terjadi. Tradisi itu hanya menjadi bentuk luar, bukan inti spiritual, inti rohani dari pernikahan. Jadi hanya bentuk luar, lakukan saja. Lakukan. Makanya ketika kekristenan atau percayaan kepada Yesus sampai di Indonesia yang sangat beragam suku budaya, kaum dan bahasa, maka banyak sekali adat pernikahan yang berbeda-beda dari ribuan suku ini di Indonesia. Intinya adalah perjanjian di hadapan Tuhan dan kesetiaan seumur hidup, itu intinya. Karena Yesus berkata apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan, oleh Elohim, tidak boleh diceraikan manusia. Intinya di sono. Dengan adat yang mewah, mahal, kemudian bercerai, berpisah, menyakiti, itu kan tidak ada gunanya jadinya. Buang-buang harta, duit. Tetapi intinya mau mewah, mau sederhana, tapi bagaimana kesakralan, kekudusan, kesucian di dalam pernikahan itu, bagaimana dipersatukan oleh Tuhan dan menjalani janji pernikahan dan tidak berpisah dan setia. Adat itu dapat memperindah pernikahan. Nah, itu penting sekali. Makanya kenapa menikah dengan adat tertentu, silakan. Kalau latar belakang God's beloved, saudara yang dikasihi Tuhan itu dengan adat sedemikian rupa, lalu kemudian menikah, silakan lakukan dengan adat masing-masing. Contoh ya, kalau di dalam budaya adat pernikahan Jawa itu ada siraman, yaitu memandikan, simbol penyucian. Kalau aku anak Tuhan, kan sudah dibaptis, ngapain saya disiram lagi? Saya orang Jawa, atau saya menikah dengan orang Jawa harus siraman. Jangan menjadi batu sandungan. Ikuti, hormati adat itu, lakukanlah siraman. Anggap saja mandi atau aku telah dibaptis oleh Roh Kudus. Sudah beriman, fokusnya kepada Yesus Kristus. Pikirkanlah semua perkara di atas, bukan yang di bumi. Jadi jangan menolak. Wah, susah ya menikah dengan orang Jawa, harus ada siraman. Bagi orang Jawa itu simbol penyucian. Ikutilah. Kan itu hanyalah bentuk luar fisik, namun kan indah. Wah, keren ada acara siraman pemandian. Jangan menjadi batu sandungan, ikuti. Kalau saudara God's beloved ada yang engkau orang Jawa harus mengikuti adat itu, atau engkau ada yang menikah dengan orang Jawa, atau ada, kalau orang Jawa juga ada midodareni. Midodareni itu malam doa dan berkat bagi calon pengantin. Kan baik berdoa. Ya ikuti doa dalam nama Yesus. Ikuti midodarenya. Midodareni itu kan bagus. Mohon doa supaya perjalanan pernikahannya baik dan berhasil. Hindari unsur-unsur pemanggilan roh. Jika memanggil-manggil roh gitu ya, itu hindari. Karena Roh Kudus di dalammu. Christ in you. Doa kepada arwah, hindari. Doa kepada arwah untuk supaya leluhur datang dan merestui pernikahan. Nah itu mending jangan deh.
Karena orang yang mati itu telah beristirahat. Orang yang mati, debu kembali kepada debu, roh kembali kepada yang menciptakan. Di mana orang yang sudah mati itu sudah rest, nggak akan kembali baik mimpi atau apapun. Kalau memanggil kembali, berbicaralah baik-baik dengan calon mertua, keluarga, untuk supaya tidak ada unsur yang sedemikian itu kan merupakan kekejian sebetulnya di mata Tuhan. Misal itu ada Jawa. Kalau ada Batak, Toba, Karo atau Simalungun, ya itu ada adat namanya marhata sinamot. Itu pemberian mahar atau harga adat. Wah, kita kan anak Tuhan, masa ada mahar-mahar segala. Kalau itu adat kan baik toh, anggap aja memberi. Memberi, bukan nyuap, bukan nyogok. Wah, kalau suku ini harus saya menikahi gadisnya harus bayar sekian puluh juta. Kok kalau ini harus bayar 100 juta. Jangan mikir bayarnya. Anggap kalau engkau memang mengasihi seseorang dari misalnya dari adat dari suku Batak, engkau harus ada mahar sedemikian. Ya, hormati orang tua, hormati adat itu. Anggap saja engkau memberi, menabur, mempersembahkan, tetapi hatimu kepada Tuhan kan memberikan baik. Jangan malah kita akhirnya jadi batu sandungan. Apa ini? Aku anak Tuhan gak pakai adat-adatan. Wah, jadi salah jadinya. Lalu di adat Batak itu juga ada upacara adat macam-macam, ada ulos, mangulosi, ulos pemberkatan. Ikuti kan baik, kan menghargai. Jadi itu kalau ada adat namanya sinamot. Kalau Batak itu namanya adalah sebagai dapat dilihat sebagai tanggung jawab laki-laki menafkahi. Kan baik mengingatkan sang calon mempelai laki-laki untuk menafkahi. Dan seterusnya. Kalau pemberian ulos itu dimaknai sebagai simbol doa dan perlindungan. Ya sudah, dalam hatimu, dalam nama Yesus aku dilindungi, diberkati Tuhan. Yang penting adalah hindari pengagungan leluhur atau ritual adat yang melebihi doa kepada Tuhan. Semua arahkanlah, belokkanlah untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Satu lagi contoh misalnya adat Toraja, Manado. Umumnya sudah bercampur dengan tradisi gereja kalau Manado karena di Sulawesi Utara kan mayoritas Kristen di sana. Di sana itu saudara ada pesta besar-besaran, tari-tarian, pengumuman perjanjian menikah, pesta sukacita menandakan perayaan kasih dan berkat Tuhan. Ya lakukan. Ada tari tradisional yang murni ekspresi sukacita. It's okay. Yang jelas jangan melebihi pesta yang berlebihan, mabuk lalu menonjolkan kebanggaan duniawi. Lalu pestanya itu banyak minum-minuman keras, akhirnya mabuk. Nah kan itu kebablasan. Hormati tradisi, belokkan untuk kemuliaan Tuhan. Satu lagi adat Bali. Adat Bali, saudara, karena kadang-kadang ada unsur penyembahan kepada ilah-ilah yang lain selain Tuhan Yesus, ya hindari itu. Tapi ikuti adatnya, itu baik. Malah saya suka sekali melihat acara adat Bali gitu ya. Itu kan baik. Intinya adalah jangan menjadi batu sandungan. Dan seterusnya, masih banyak lagi. Jadi, God's beloved, pernikahan, adat itu dapat memperindah pernikahan. Adanya simbol kasih, pemberian mas kawin, kayak tadi ulos simbol pemberian doa berkat dan perlindungan kan baik. Nah semuanya kan selama semuanya menunjukkan kasih, tanggung jawab, penghormatan, tujukanlah kepada Tuhan, itu kan baik. Jadi saya memberi kesimpulan bahwa pernikahan untuk menghadapi adat pernikahan adalah uji setiap adat itu adakah dasar firman yang bisa disampaikan. Ujilah dengan baik. Belokkan untuk Tuhan. Jangan sampai ada ritual penyembahan berhala. Jangan kompromi dengan dosa dan takayul. Gunakan adat sebagai sarana kasih dan kesaksian untuk memuliakan Tuhan.
bukan jadi batu sandungan. Utamakanlah doa dan restu rohani daripada ritual budayanya. Jadi gak apa-apa ritual budayanya, tetapi lebih dari itu Yesus memuliakan Tuhan, itu yang paling penting. Jadi karena pernikahan itu asalnya dari Tuhan di dalam Yesus Kristus. Mari kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Fungsi adat boleh selama tidak menyimpang dari firman. Pusatkan Kristus dan janji Tuhan, firman Tuhan yang lebih utama. Agar kita menjadi berkat, menjadi saksi yang baik. Sebab kita adalah saksi-saksi Kristus. Yesus HaMashiach, bless you.